Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Ketut Soma Antara. Saya merupakan dosen tetap untuk program studi Diploma 3 Perhotelan, Fakultas Vokasi di Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional. Dalam video ini, saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Dasar-Dasar Hospitalitas dan Pariwisata yang merupakan mata kuliah pengantar bagi mahasiswa tahun pertama. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman dasar mengenai konsep-konsep fundamental dalam bidang pariwisata dan perhotelan. Materi yang dibahas meliputi definisi, konsep dan sejarah perkembangan pariwisata, kearifan lokal sebagai nilai budaya, kode etik pariwisata, motivasi perjalanan, elemen budaya dalam aktivitas wisata, branding, kerjasama tim, serta isu-isu terkini dalam industri pariwisata. Metode pengajaran yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah blended learning yang menggabungkan pembelajaran tatap muka, sinkron daring, dan asinkron daring melalui video pembelajaran, diskusi, serta tugas individu maupun kelompok. Adapun metode penelitian dari mata kuliah ini terdiri atas nilai harian seperti kuis, tugas, partisipasi aktif, dan juga diskusi, yaitu dengan bobot 20%. Selanjutnya, ujian tengah semester dengan bobot 30%, dan yang terakhir adalah ujian akhir semester dengan bobot 50%. Penilaian ini dirancang untuk mencerminkan capaian pembelajaran mahasiswa, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap profesional. Saya berharap melalui pembelajaran ini, mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaitkan materi dengan praktik nyata di dunia industri. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Oke, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Ya, kita hari ini bertemu di pertemuan perdana atau pertemuan pertama untuk mata kuliah DDH atau Dasar-Dasar Hospitalitas dan Pariwisata. Ya, jadi untuk pertemuan pertama ini materinya adalah Introduction to Tourism Definition, Concept and History. Jadi melalui pertemuan ini kita akan membahas ada beberapa hal yang kita bahas, topik yang akan kita bahas diantaranya adalah definisi, konsep, dan juga sejarah dari pariwisata. Sudah siap semuanya? Siap. Ya, tapi sebelum kita mulai atau lanjut ke materi, mohon kepada seluruh mahasiswa untuk dapat mengisi daftar hadir pada QR code berikut. Baik, sudah semuanya? Sudah. Kita mulai ya. Ya, jadi adapun tujuan atau goals dari pertemuan kita pada hari ini, pertemuan perdana kita adalah yang pertama, students are expected to demonstrate an understanding of the definition of tourism. Jadi yang pertama nantinya saya mengharapkan seluruh mahasiswa untuk mampu menjelaskan dan memahami definisi dari pariwisata. Ya, sebagai mahasiswa pariwisata, terutama di bidang hospitality dan juga perhotelan, jadi kalian harus mengetahui definisi konsep dasar dari dunia pariwisata. Yang kedua yaitu students are expected to critically explain the fundamental concepts of tourism. Ya, memahami dan menjelaskan konsep-konsep dasar atau fundamental dari pariwisata. Dan yang ketiga, students are expected to outline the historical evolution of tourism. Pariwisata adalah sebuah industri, dikatakan sebuah industri. Tapi bagaimana sih asal-usulnya? Bagaimana sih sejarahnya? Apakah pariwisata di zaman 50 atau 100 tahun lalu sudah seperti sekarang ini? Ya, tentunya sudah banyak evolusi atau perubahan yang terjadi. Nah, seperti apa perubahannya? Kita akan bahas di pertemuan hari ini. Oke, the first question. Pertemuan kita hari ini saya mulai dengan sebuah pertanyaan. Saya ingin mengetahui perspektif kalian atau point of view dari ya rekan-rekan mahasiswa di sini. When you hear the word tourism, what comes in your mind? Ketika kalian mendengarkan kata pariwisata, yang ada di pikiran Anda pertama apa? Silakan. Perjalanan. Sebelahnya? Attraction.
Ada lagi? Silakan. Turis. Terakhir? Kunjungan. Oke, betul ya. Keempat-empatnya betul. Asosiasinya betul. Perjalanan, attraction, turis, dan juga kunjungan semuanya masuk ke dalam konsep dari pariwisata tersebut. Ya, tetapi barangkali jika misalnya saya menanyakan, ada yang bisa menjelaskan nggak? Menurut kalian pariwisata itu definisinya apa? Ada yang mau mencoba? Silakan. Definisi pariwisata merupakan perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya yang memiliki satu tujuan wisata, dan juga perjalanan wisata itu sifatnya tidak menetap. Sifatnya tidak menetap. Oke, very good. Bisa kasih plus buat Adit? Jadi konsep dasarnya sudah terjawab ya, sebagian besar sudah terjawab dari definisi tadi. Ya, tapi nanti kita akan bahas lebih detail terkait dengan definisi dari kata pariwisata. Nah, untuk dapat memberikan pengertian atau menyampaikan pengertian dari sebuah istilah, ya, sebuah konsep, kita harus mengambil acuan, ya, dasar dari entah itu dari undang-undang atau dari sebuah lembaga atau asosiasi. Nah, khusus untuk pariwisata, ada sebuah lembaga yang menaungi industri pariwisata untuk di level dunia ya, namanya yaitu UNWTO. What is UNWTO stands for? UNWTO itu kepanjangannya apa? Ada yang tahu? UN artinya United Nations atau PBB, betul ya? PBB itu bahasa Inggrisnya UN. WTO adalah World Tourism Organization. Nah, PBB kan punya banyak badan ya, untuk anak-anak, untuk kesehatan, untuk budaya, dan lain sebagainya. Makanya ada UNICEF, UNESCO, dan lain sebagainya. Nah, khusus untuk pariwisata, badan mereka namanya WTO, World Tourism Organization. Coba bisa tolong dibaca, Eli? Ya. Tourism definitions by UNWTO, the international organizations responsible to tourism, the World Tourism Organizations, UNWTO, gave modern definitions of tourism as tourism is defined as the activities of persons traveling to and staying in place outside their usual environment for more than one consecutive year for leisure, business, and other purpose to not relate to the exercise of an activity remunerated from within the place visited. Oke, thank you very much. Nah, ini adalah, terima kasih, applause untuk Eli, pronounce-nya bagus ya. Ini adalah definisi dari UNWTO terkait dengan arti dari istilah pariwisata. Kita tarik lagi ke konsep yang disampaikan oleh Adit tadi. Semuanya masuk ya. Yang pertama, pariwisata adalah sebuah kegiatan perjalanan atau traveling. Ya, jadi ada konsep yang pertama yaitu ada konsep perjalanan. Lalu staying outside their own place atau their original place. Tujuannya adalah untuk leisure yang utama. Leisure itu apa? Berlibur, bersenang-senang, ya, menghibur diri. Itu tujuan utamanya. Nah, selain UNWTO, acuan lainnya yang dapat kita gunakan adalah di negara kita, di Indonesia. Ya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 membahas tentang kepariwisataan secara detail. Ada di sana definisi pariwisata, kepariwisataan, wisatawan, itu semuanya berbeda artinya. Termasuk juga di dalamnya di undang-undang tersebut membahas tentang konsep ekowisata, destinasi wisata, daya tarik wisata, semuanya jelas. Ya, jadi kalau kalian nanti ingin mempelajari lebih detail tentang kepariwisataan yang sesuai dengan dasar hukum negara kita, bisa membaca di Undang-Undang Nomor 10. Ini ada di online ya, di internet sudah dapat diakses. Nah, di sini dikatakan kalau
Kegiatan wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi. Itu tujuan utamanya. Lalu tujuan tambahannya bisa untuk pengembangan diri pribadi, mempelajari keunikan daya tarik wisata, dan lain sebagainya. Dan juga dalam jangka waktu yang sementara. Ya. Sedangkan kalau wisatawan sudah jelas ya, wisatawan atau turis berarti pelakunya, subjek ya, orangnya, orang yang melakukan kegiatan wisata tersebut. Sedangkan kalau pariwisata, menurut undang-undang tersebut artinya adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Kalau daya tarik wisata berarti mengacu ke bisa tempat atau bisa hal menarik lainnya yang mengundang turis untuk datang ke suatu tempat. Ya, karena daya tarik tidak hanya berbicara tentang alam. Ya, daya tarik wisata tidak hanya alam. Misalnya kalian berjalan-jalan, mengunjungi sebuah tempat. Apakah selalu tempat yang kalian kunjungi itu adalah daya tariknya alam? Tidak. Selain alam bisa apa lagi? Betul, selain alam ada budaya. Alam, budaya, dan ada lagi? Kuliner dia consider masuk ke budaya. Dan juga ya, yang buatan atau human made. Misalnya, kalau yang alam, contohnya apa? Gunung, pantai, danau, air terjun, sawah. Kalau budaya? Ya, misalnya berkunjung ke desa Tenganan, di sana ada perang pandan, ya contohnya. Itu kan budaya. Ya, kalau buatan, waterbomb bisa, atau water park ya, atau GWK, Garuda Wisnu Kencana, ya patung dan seluruh atraksi di sana itu kan buatan. Ya, tapi jangan salah mengira juga. Dalam satu destinasi bisa merupakan gabungan antara 3 unsur tersebut. Misalnya di satu destinasi ada unsur alamnya, ada unsur budaya juga, itu bisa. Ada unsur budaya dan buatannya juga bisa. Ya, misalnya seperti di Uluwatu, di sana ada daya tariknya tebing, pantai, lalu di sana ada pura, ada juga tarik kecak. Ya, itu berarti kombinasi. Ya, bahkan menurut saya ada ketiganya di sana. Ya, alam, budaya, dan juga buatan. Oke, kita bahas lagi konsep pariwisata dapat dibagi menjadi tiga konsep utama. Kalau dari gambar ini ada yang bisa menyebutkan atau menebak kira-kira 3 konsep yang saya maksud itu apa aja? Pelaku, waktu, kebahagiaan. Yang lain? Perjalanan. Diaris? Ada perjalanan. Akses dari menuju suatu destinasinya itu. Adapun waktu, dan juga yang terakhir itu bagaimana destinasi tersebut bisa memberikan afeksi kesenangan pada turis. Oke, saya tampung juga jawabannya. Ada lagi? Satu lagi? Mungkin berbeda jawabannya. Itu gambar orang ngapain? Orang menyeberang. Ada lagi? Ya. Saya luruskan ya konsepnya. Jadi sudah nyerempet tadi, beberapa sudah betul. Ya, jadi saya luruskan. Yang pertama, konsep pariwisata itu adalah, ingat ya, traveling, kegiatan perjalanan. Kalau kalian hanya stay di kos saja, di rumah saja, apakah itu bisa dikatakan kegiatan wisata? Tidak. Enggak ya. Ya, siapa di sini yang senang menghabiskan waktunya seharian di rumah? Tidak, oke. Senang traveling berarti. Ya, yang pertama, konsep pertama adalah traveling atau kegiatan perjalanan. Ya. Yang kedua, selain kegiatan perjalanan juga banyak jenisnya. Kalian misalnya ke kampungnya di mana? Di Karangasem misalnya. Kalian di Karangasemnya berapa lama? Berarti ini berkaitan dengan durasi. Ya, durasi waktu. Yang namanya pariwisata, durasi waktunya adalah sementara, betul. Ya, kalau singkat itu relatif, ya.
singkat itu berapa jam atau berapa hari, kan relatif ya. Tapi kita bisa gunakan istilah sementara. Apabila kalian ke Karangasem, kalian di sana selama 10 tahun dan punya rumah di sana berkeluarga, berarti tidak bisa dikatakan kegiatan tersebut adalah pariwisata atau berwisata atau traveling. Ya, kalian sudah pindah domisili artinya. Ya, tapi kalau kalian ke Karangasem, tinggal di sana 2 minggu, ya nanti akan balik lagi ke tempat asli kalian, itu bisa dikatakan kegiatan wisata. Baru 2 ya konsepnya. Satu lagi jangan dilupakan. Orang yang pindah tempat, lalu durasinya sementara, tapi tujuannya kan macam-macam. Ya, tujuan yang seperti apa dikatakan pariwisata? Tujuan untuk bersenang-senang, berlibur, menghibur diri. Ya, kalau dia ke satu tempat ke tempat lain sementara tujuannya adalah untuk ngambil sumbangan gitu misalnya, itu belum bisa dikatakan berwisata atau traveling. Tapi kalau tujuannya ke tempat tersebut adalah untuk menghibur diri, untuk bersenang-senang, nah itu bisa dikatakan kegiatan pariwisata. Tapi di era sekarang, kegiatan pariwisata juga bisa ditambahkan dengan motivasi-motivasi lain selain bersenang-senang. Misalnya apa? Apa? Kesehatan. Wellness atau kesehatan bisa, berbisnis. Apalagi? Religi, ya mungkin wellnessnya macam-macam ya. Ada wellnessnya untuk physical, dia ikut sport tourism misalnya, ya atau untuk yang psikis ya, ada yang menderita mental health gitu misalnya, ya ingin ikut kegiatan retreat di satu tempat selama beberapa hari, ikut meditasi atau yoga dan lain sebagainya bisa. Ya itulah dunia pariwisata sekarang semakin berkembang. Motivasi selain berlibur ada tambahan-tambahan lainnya. Ada yang untuk sambil nganter keluarga berobat, ya misalnya ke Singapura atau ke Penang di Malaysia, itu banyak sekarang. Makanya di Bali mendirikan rumah sakit internasional yang ada di Sanur ya. Itu tujuannya adalah untuk menarik orang-orang Indonesia biar nggak semuanya berobatnya keluar. Jadi devisa negara itu keluar semuanya gitu ya. Sementara potensi medis di Indonesia harus dikembangkan. Makanya dibuatkan rumah sakit internasional yang ada di Sanur. Ya, di sana sudah ada apartemen dan hotel, ada resort. Apalagi di Sanur, fasilitasnya sudah lengkap dengan restoran, kafe, daya tarik wisata, pantai, dan lain sebagainya. Itu tujuannya, kenapa dibangun rumah sakit internasional di Sanur. Ya, ini sudah kita bahas tadi. The main concept of tourism are as follows. A movement of people to different destinations. The movement is primarily of a temporary nature and for a relatively short duration. The main purpose of the movement is for leisure or holiday. Ya, itu konsep pariwisata. Masih ingat ya? Nanti di akhir ada sesi quiz tanya jawab. Ada 3. Ya, jangan sampai dilupakan. Sekarang kita masuk ke history of tourism atau sejarah dari pariwisata. Secara umum, sejarah pariwisata kita bagi menjadi 2 era, early tourism dan juga modern tourism. Kira-kira kalau orang zaman-zaman dulu, mungkin beberapa ratus tahun lalu, berkegiatan keluar dari tempat mereka masing-masing, keluar dari tempat asli mereka, itu tujuannya untuk apa ya? Cari makan, bertahan hidup, berdagang. Apalagi? Dalam urusan apa? Bertemu orang lainnya untuk motivasinya apa? Bisnis bisa, ya atau diplomasi juga bisa, ya. Dulu untuk menyebarkan agama juga bisa, atau untuk berziarah juga bisa. Nah, itu banyak motivasinya. Itu masuk ke early tourism. Oke, jadi ini pembagiannya tourism in ancient and medieval times. Ya, during the ancient travel, the activities are divided into conducted for trade, pilgrimages, welfare, administrative purposes. Jadi zaman dulu, pada zaman kerajaan Roma atau zaman Mesir atau Yunani gitu ya, kegiatan-kegiatannya seperti ini. Ya, kalian pasti sering mendengar kerajaan Romawi. Ya, mereka kuat ya dalam bidang diplomatik, politik misalnya. Ya,
Jadi mereka dituntut untuk melakukan kegiatan traveling, tapi memang tujuannya tidak murni untuk bersenang-senang. Ada tujuan untuk administrasi, mungkin melawat ke kerajaan tertentu atau daerah tertentu ya, untuk mendapatkan dukungan dalam hal-hal politik seperti itu misalnya. Itu terjadi di era-era tersebut. Selanjutnya adalah elite leisure travel. Roman aristocrats travel to coastal villas for leisure. Nah, di era ini sudah mulai ditambahkan motivasinya, yaitu untuk berlibur atau untuk bersenang-senang. Medieval period, religious pilgrimages to holy sites. Ya, mengunjungi tempat-tempat suci, ada yang tujuannya untuk ibadah atau keagamaan. Kalian pernah dengar Yerusalem? Ya. Ya, betul. Ya, jadi sampai sekarang juga masih ya ada kunjungan wisatawan baik itu Indonesia ataupun dari berbagai negara ya berkunjung ke tempat tersebut untuk tujuan wisata religi. Ya, selain Yerusalem bisa juga ke Mekah misalnya. Ya. Orang-orang ke Mekah pulang-pulang juga kadang bawa oleh-oleh, souvenir seperti itu ya, karena memang ada unsur wisatanya. Selain mereka tujuan utamanya adalah untuk religi. And the last one, limited accessible travel was exclusive to elites, nobility, and religious figures due to poor infrastructure and safety concerns. Nah, di zaman dulu tidak semua orang dapat melakukan kegiatan pariwisata karena keterbatasan beberapa hal. Di antaranya adalah yang pertama, infrastrukturnya masih tidak se-develop sekarang. Ya, sekarang pun beberapa tempat infrastrukturnya masih kurang bagus ya, apalagi di zaman dulu. Ya, bayangkan saja jalan belum ada yang beraspal, belum ada pesawat terbang, semuanya melalui jalur darat ataupun dengan perahu. Ya, dari satu tempat ke tempat lain antar benua itu bisa berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Makanya tidak semua orang melakukan kegiatan pariwisata. Karena keterbatasan infrastruktur dan membutuhkan biaya yang besar, makanya orang-orang yang terpandang atau yang punya gelar kebangsawanan biasanya mereka punya privilege ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut karena support secara finansial dan hal-hal lainnya mereka lebih memungkinkan. Selanjutnya kita masuk ke era modern, the rise of modern tourism and industrialization. Industrial Revolution selama abad ke-18 hingga 19. Mobility increase with modern transportations. Ini sudah mulai ditemukan ada kereta uap ya dan kereta api, lalu berkembang lagi ke kendaraan-kendaraan selanjutnya. Ya, sampai sekarang moda transportasi yang bisa dikatakan mutakhir ya, kita untuk yang di udara kita ada pesawat terbang. Ya, kita ada MRT sekarang, subway dan lain sebagainya, berbagai jenis. The birth of organized tours, mulai ditemukan perjalanan yang dikelola, ya baik itu oleh agensi, ya seperti yang kita kenal sekarang ada tour and travel agency. Ya, di zaman ini sudah mulai ditemukan perjalanan yang dikelola, jadi memudahkan seseorang untuk dapat melakukan kegiatan pariwisata. During the 20th century, tourism expanded through automobiles, airplanes, travel agencies, and modern hotels. Abad ke-20 berarti dari tahun 1900-an hingga sebelum 2100 ya, berarti itu abad ke-20, kita masih berada di abad ke-20. Ya, semua serba lebih modern, lebih cepat, lebih dimudahkan untuk kegiatan pariwisata. And during the post-World War II era, rapid growth of mass tourism emerged as a major global economic sector. Ya, hingga dari setelah Perang Dunia Kedua hingga saat ini, pariwisata menjadi salah satu pendorong perekonomian global. Apalagi di negara kita dan di wilayah kita ya, di Provinsi Bali, roda penggerak perekonomian masih pariwisata yang paling utama. Ya, walaupun ada sektor-sektor lain, tapi sektor pariwisata mati, sektor lain juga tidak ikut bergerak. Ya, misalnya sektor pertanian. Nah, kalau tidak ada kegiatan pariwisata seperti COVID kemarin, hasil-hasil tani yang biasanya diserap oleh hotel, restoran, kafe, mereka tidak ada supply kemana. Ya, itu juga ikut terdampak. Oke, kita sudah membahas definisi, konsep, dan sejarah.
Sekarang kita adalah reflection atau kita akan mengulas lagi apa yang sudah kita pelajari. Ya, masih ingat materi tadi? Kita coba. We start from the first question. Please describe the definition of tourism. Selain Adit, karena Adit sudah betul jawabannya tadi. Oke, Cindy silakan. Seorang atau sekelompok orang yang berpergian meninggalkan daerah asalnya dengan durasi sementara untuk tujuan bersenang-senang atau liburan. Oke, durasinya sudah ada ya, sementara tujuannya untuk bersenang-senang. Oke, very good, betul. Ini disampaikan Cindy. Dan yang terakhir, pertanyaan terakhir. Please explain shortly the history of tourism. Disimpulkan saja, kalau zaman dulu tujuan orang ngapain, terus perkembangan hingga saat ini apa saja perkembangannya. Mungkin dari segi transportasi, infrastruktur, ya, dan lain sebagainya. Ada yang bisa menjelaskan? Silakan. Jadi untuk zaman dulu itu semua mungkin dari manusia itu melakukan wisata itu melalui tanpa adanya transportasi, ya, di mana ada jalan kaki, mereka melewati sungai, daratan hingga berbulan-bulan atau berminggu-minggu. Tapi seiring berjalannya waktu itu perpindahan ke modern, jadi manusia itu sudah dilengkapi dan adanya transportasi buatan, yaitu kereta api, bus, kendaraan, motor, seperti itu. Oke. Jadi lebih mudah aja untuk bisa. Ya, dari segi motivasi bagaimana? Kalau dulu motivasinya apa? Sekarang motivasinya apa? Kalau dulu itu mereka kan karena perdagangan, beribadah, dan jika sekarang juga mungkin lebih ke mempersingkat bersenang-senang. Ya, unsur leisure-nya lebih dapat ya sekarang ya. Tujuan utama orang berwisata sekarang lebih ke bersenang-senang untuk entah itu refreshing bersama keluarga atau pribadi. Ya, walaupun memang ada unsur-unsur tambahannya selain bersenang-senang. Seperti apa? Pengobatan? Ya, atau medis misalnya. Lalu ada olahraga juga, sport. Bayangin aja sekarang orang dari satu negara bisa ke mana? Ke Tokyo misalnya, di sana ada maraton gitu misalnya. Rela loh, jauh-jauh untuk bisa ikut maraton di sana. Ya, selain mereka olahraga, pasti ada tentunya unsur bersenang-senangnya, karena nuansanya kan berbeda di situ. Ya, selain itu unsur lainnya untuk mempelajari kebudayaan bisa, atau untuk bisnis, ya, bertemu rekan bisnis. Misalnya ada event MICE di Nusa Dua, mereka datang ke sini untuk ikut conference, tapi selain ikut conference mereka juga melakukan kegiatan wisata. Ya, mereka jalan-jalan ke destinasi tertentu, berbelanja juga. Ya. Oke, tepuk tangan. Jadi itu akhir dari pertemuan kita hari ini. Ya, saya rasa kalian sudah mampu sesuai dengan goals kita di awal, ya, untuk memahami dan juga mengaplikasikan dan mendemonstrasikan masing-masing ada definisi, ada konsep, dan juga ada sejarah dari kepariwisataan. Ya, terima kasih untuk keikutsertanya pada kelas hari ini. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi.